bisa mendapatkan beberapa hadis. Tapi memang tinggal dua hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat izin yang diberikan keberkahan untuk dapat mengikuti forum yang barokah ini. Salawat dan taslim tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad. Bapak Ibu yang rahmati Allah, eh, minggu lalu kita jeda libur. Uh, tapi memang pada bulan-bulan ini banyak sekali libur dan ketepatan pada hari Kamis, sehingga ada beberapa yang menurut saya agak kosong gitu, gersang rasanya sehari tidak apa sekali seminggu itu tidak bisa kajian gitu. Jangan sampai ini malah menjadi uh, tertinggal. Jadi insya Allah mungkin kalau minggu depan nanti libur kita rencanakan kajian, ya mohon informasi boleh di chat di sini kalau yang setuju mohon satu juga nggak apa-apa. Sehingga kita bisa memanfaatkan waktu. Karena kajian ini dalam seminggu cuma sekali dan cuma 1 jam. Ini tidak cukup dibandingkan dengan dari waktu-waktu yang lain yang terisi dengan informasi lain. Nah, semoga nanti kalau ada kata minggu depan kita bisa kajian, kita akan laksanakan kajian. Bapak Ibu, dirahmati Allah, kita masih pada bab 44 yang membahas soal adab menghormati yang lebih tua dan menjaga harmoni antar generasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Islam menyandingkan dua hal, ilmu dan adab. Bahkan adab didudukkan lebih tinggi dari ilmu. Ini sesuatu yang melahirkan bagaimana perilaku karakter seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan itu sudah tercipta saat ini di mana pada lingkungan-lingkungan yang memiliki iman yang kuat maka memiliki adab yang lebih baik, memiliki keteladanan yang lebih baik, kemudian memiliki rasa sopan santun, lemah lembut lebih baik. Saya pernah tinggal di Indonesia Timur. Ada beberapa adab di sana yang saya bisa telusuri karena di daerah Papua itu macam-macam suku dan banyak jenisnya. Tapi ada beberapa daerah yang lemah lembut, ada yang lemah lembut. Tidak semua eh, berkata kasar. Karena kasar memang tipikal kalau dari teman-teman sudah kita di Papua itu memang bahasanya seperti kita tuh mengatakan kasar, padahal memang hari-hari seperti itu. Intonasinya, kemudian gaya bicaranya seperti orang marah, padahal sebenarnya tidak. Karena itu adalah udah karakter hari-hari. Termasuk saya ketika tinggal di Papua, kemudian pindah ke Jakarta, kata teman-teman saya selalu marah kalau ngomong gitu. Tapi memang karakternya sudah terbentuk dari lingkungan gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa ilmu ini penting, tetapi adab harus lebih dulu diutamakan. Jadi, kalau seseorang memiliki ilmu yang tinggi tanpa adab, maka tidak ada artinya. Artinya akan sia-sia. Jadi, karena ilmu tanpa adab melahirkan kesombongan-kesombongan tingkat tinggi, bahkan kita kadang-kadang itu meremehkan. Akhirnya apa? Ada istilah bahwa seseorang yang tahu kebenaran belum tentu hidup dalam kebenaran, tetapi seseorang yang hidup dalam kebenaran pasti dia paham tentang kebenaran itu. Nah, ilmu yang disertai adab insya Allah akan melahirkan keberkahan Bapak Ibu. Nah, disinilah akan mendudukkan bagaimana adab menghormati yang lebih tua, tetapi yang tua juga menghargai yang lebih muda. Ini akan dibahas di dalam dua hadis yang insya Allah akan dibedah oleh Ustaz Salman, yaitu hadis ke-11 dan ke-12. Kalau di dalam bab 44 ini. Karena itu kita simak bersama dan Bapak Ibu seperti biasa kami persilakan Bapak Ibu untuk berdiskusi kemudian menanyakan sesuatu hal yang mungkin bisa kita dalami sebagai contoh-contoh untuk kita bahas bersama.
Kami persilakan Ustaz untuk disampaikan dua hadis yang terakhir pada 44 ini. Monggo. Terima kasih Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan litawil albabi wal i'tibar. Alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar, wa shaghalahum bimuraqabatihi wa idamatil afkar, وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدؤوب في طاعته وتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di hari di antara hari-hari yang afdal dari hari-hari dalam setahun. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah illa min ayyami hadhil ayyam." Tidak ada hari di antara hari setahun yang utama, yang lebih baik daripada hari-hari ini, yakni ayyamul ashr, yaitu hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan kita berada di dalamnya, yaitu hari yang keempat sejak Senin kemarin. Kenapa ini menjadi hari yang utama, bahkan sampai berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala mengungguli kecuali orang yang berjuang dan dia mati syahid di sana, karena di hari-hari inilah berkumpul 5 rukun Islam, dari syahadatnya, dari sholatnya, dari puasanya, dari zakat atau infak sedekahnya, dan dari berangkat haji atau pelaksanaan ibadah haji. 5 rukun Islam berada di hari-hari ini. Oleh karena itu, ini menjadi hari-hari yang utama. Saya mengajak diri dan eh, Bapak Ibu, sahabat sehat sekalian, untuk sama-sama meningkatkan amal-amal soleh kita, mengoptimalkan zikir kita, mengoptimalkan bacaan Quran kita, mengoptimalkan amal-amal ibadah kita lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita uh, mendapatkan momentum ini dengan penuh kesiapan, dengan penuh, dan menjalankannya dengan penuh dedikasi yang kuat. Uh, Disinilah kita menjalankan
karena umur kita, umur manusia, umur umatnya Nabi Muhammad SAW hanya sekitaran 60-70 tahun. Kalau kita tidak memanfaatkan momentum yang diberikan, maka pahala atau eh, kebaikan-kebaikan kita bisa jadi kurang ya untuk membeli tiket kita atau kita selamat dari siksa api neraka. Mudah-mudahan dengan banyaknya kebaikan kita dapat menyelamatkan kita dan dari api neraka dan memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengingatkan kita semua. Kita saat ini akan melanjutkan dua hadis terakhir 11 dan 12 dari bab 44 tentang menghormati ulama. Insya Allah kita akan kaji pada pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa an Abi Sa'idin Samurata ibni Jundab bin radhiyallahu anhu qala Laqad kuntu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghulaman fakuntu ahfazu anhu fama yamna'uni minal qawli illa anna hahuna rijalan hum asannu minni muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari Abu Sa'id namanya Samurah bin Jundab. Jundab kalau di dalam kitab ini Jundab ya. Dalam tulisannya Jundub. Semoga Allah meridai. Dia berkata dari Samurah ini dia mengatakan laqad kuntu ala ahdi Rasulillah. Sesungguhnya saya dulu ini pada masa Rasulullah ghulaman, seorang anak-anak. Jadi ketika meriwayatkan hadis ini dia menceritakan tentang kondisinya dulu waktu pada masa Rasulullah masih anak-anak, belum dewasa, masih anak-anak. Fakuntu ahfadhu anhu, maka saya menghafal ya berbagai ajaran, berbagai ilmu, berbagai hadis dari beliau, dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti belajarnya memang sejak dari kecil. Fama yamna'uni minal qaul. Beliau nggak pernah melarang saya berbicara, nggak pernah membuat saya supaya terus diam. Kalau mau bicara, bicara. Nggak pernah melarang saya berbicara. Illa hahuna anna hahuna rijalan hum asannu minni. Melainkan jikalau di situ, di majelis itu, ada orang yang lebih tua usianya daripada aku. Hadis muttafaqun alaihi, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Pak Yai memukadimahi ada satu quotes, adab lebih utama daripada ilmu. Saya setuju, tapi dengan catatan adabnya itu harus dipelajari. Jadi ada ilmu adab, gitu ya. Ada ilmu adab. Kadang orang mengatakan itu, tapi dia tidak berilmu dalam artian nggak tahu ilmu adab seperti apa. Karena adab sendiri harus dipelajari, harus ada ilmunya, begitu. Nah, disinilah letak kita eh, mempelajari atau memahami ilmu adab. Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarang seseorang dalam satu majelis itu untuk bicara. Nggak pernah melarang, gitu ya. Yang tidak diperkenankan adalah ketika majelis itu ada orang yang lebih tua, jangan yang lebih kecil, jangan yang lebih junior itu bicara duluan. Ya,
berikanlah kesempatan kepada orang yang lebih tua untuk berbicara terlebih dahulu. Inilah bentuk tata krama bersama dengan mendahulukan orang lebih tua. Inilah adabnya, ilmunya, gitu. Memang masing-masing kita boleh berbicara, tetapi ketika dalam satu majelis tersebut ada yang udah senior, ya dari sisi usia, eh, jangan yang masih junior, yang usianya masih muda, karena saking semangatnya dalam berbicara, bertutur kata, dia memulai duluan. Nah ini eh, Islam mengajarkan tata krama ini. Kalau ada yang lebih tua usianya, eh, agar yang lebih muda itu tidak perlu bicara. Kalau sudah diwakilkan yang lebih tua, yang lebih senior, cukup disampaikan dari senior. Yang muda manut saja, karena sudah terwakilkan aspirasinya dengan yang lebih tua. Nah, di sini letak Islam mengajarkan tata krama itu, adab itu, dan ada ilmunya, gitu ya. Memang apa yang bisa jadi, apa yang akan disampaikan yang lebih muda itu benar, bisa jadi. Tapi ketika disampaikan, ya di situ ada yang lebih tua, ada yang lebih senior, nah, disinilah letak adabnya. Terkadang, ya apalagi kita di budaya Timur, ya, bahkan ini bukan hanya budaya Timur, ini termasuk dari ajaran Islam, ya, yang mendahulukan atau ketika ada yang lebih senior, lebih tua, yang lebih muda itu lebih baik untuk eh, diam. Kecuali pimpinan majelisnya mempersilahkan. Maka ketika pimpinan majelis mempersilahkan, alangkah lebih eh, utamanya, lebih mendahulukan yang senior atau lebih tua dulu untuk berbicara, baru nanti yang kalangan anak muda. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah eh, akhlak, adab yang diajarkan Islam kepada kita, dengan menjadikan sahabat perawi hadis ini Abu Sa'id Samurah bin Jundab atau Jundub, ya, sebagai kisahnya, karena beliau dulu ketika masih kecil membersama Rasulullah SAW, beliau belajar, beliau menghafal, beliau merasakan bagaimana keteladanan baginda Rasulullah SAW, merasakan bahwa Rasul nggak pernah melarang dia bicara, nggak pernah melarang dia bertutur kata. Tapi ketika dalam majelis tersebut ada yang lebih tua, nah, Rasulullah SAW eh, memberitahunya bahwa silakan berbicara yang lebih tua terlebih dahulu. Kalau aspirasinya sudah tersampaikan, nah itu udah cukup. Ya, bisa jadi eh, hal-hal seperti ini, sahabat sehat semuanya, eh, mulai luntur, mulai hilang eh, di dalam komunitas kita. Ya, masing-masing, apalagi kalau misalkan eh, apa namanya, kalau misalkan memang majelisnya majelis debat gitu ya, debat dalam artian mengambil eh, sisi ilmiah, sisi keilmuan, ya kita bisa lihat konteksnya seperti apa. Tapi kalau dalam sebuah majelis rapat atau majelis pertemuan yang di situ campur antara tua dan muda gitu, maka dahulukan yang lebih tua dulu untuk berbicara. Yang anak muda jangan bicara kecuali ketika dia diminta untuk berbicara. Nah, demikian adab kita yang perlu untuk kita ketahui. Mungkin kita sudah ketahui
tapi inilah landasannya. Hadis ke-11 dari bab 44, yaitu menghormati ulama, menghormati orang yang lebih tua, lebih senior dari sisi usia. Lanjut bab hadis yang terakhir, hadis ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akrama syabun syaikhan lisinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi. Diriwayatkan dari Anas. Anas bin Malik tentunya. Semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang pemuda ya memuliakan, menghormati seorang yang lebih tua karena usianya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakannya, memuliakan orang yang lebih muda itu, ya nanti ketika ia beranjak atau berusia tua, ya maksudnya yang anak muda tadi kalau sudah tua, insya Allah akan dimuliakan oleh anak-anak yang lebih muda darinya. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat At-Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan ini adalah hadis gharib. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis terakhir ini berbicara tentang al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amalnya. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Ini satu kaidah. Artinya, kita berbuat baik, insya Allah pasti akan mendapatkan kebaikan. Kita kebalikannya, kita berbuat buruk, berbuat jahat, pasti akan diperlakukan sedemikian sama. Perbuatan jahat itu akan menimpa kepada kita. Di dalam hadis ini, seorang pemuda menghormati yang lebih tua usianya. Seorang pemuda, anak yang lebih muda usianya, menghormati, memuliakan, mengorangkan, menghargai orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua nanti suatu saat Allah akan panggil, dia akan meninggal, jadi wafat. Yang muda tadi dia akan menjadi orang tua. Ya, kayak kita dulu, semua di antara kita ini tanpa terkecuali pasti mengalami anak-anak, pasti mengalami masa remaja. Kita mungkin masih ada di antara kita yang memiliki orang tua sampai saat ini. Tapi kitanya saat ini adalah sebagai orang tua dan kita punya anak, punya cucu. Kalau kita dahulu memperlakukan, menjadikan, menghormati orang tua kita, melakukan kebaikan untuk mereka, melayani mereka, berkhidmah untuk orang tua kita, insya Allah, ketika kita nanti menjadi orang tua, anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi pelanjut kita akan berbuat yang sama. Nauzubillah min zalik kalau kebalikannya. Inilah yang disebut dengan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amal perbuatan. Anak muda yang memuliakan orang tua, kelak nanti akan dimuliakan oleh anak-anaknya ketika nanti dia sudah tua. Sehingga apa yang eh, dulu
kita perlakukan terhadap entah itu orang tua kita, entah itu kakak kita, abang kita, paman kita, usia yang lebih dari kita, bagaimana kita dulu memperlakukannya. Ya, nanti anak-anak kita, menantu kita, atau eh, yang usianya lebih junior dari kita akan memperlakukan yang sama sebagaimana kita memperlakukan yang lebih tua. Ah, mungkin kita punya di negeri kita ada istilahnya sendiri terkait dengan hal tersebut. Tapi saya lupa nama istilahnya itu. Jadi al jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu tergantung dari amalan kita. Ketika kita berbuat baik, ya hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, dalam ayat Al-Qur'annya mengatakan begitu. Bukankah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan? Kita peduli, kita solidaritas terhadap saudara-saudara kita, ya, ya saat ini ya saudara-saudara kita yang sedang berjuang, ya ada 9 warga negara Indonesia ketika ingin menyampaikan bantuan kemanusiaan lewat jalur laut, ya di perairan internasional mereka dicegat dan diculik. Eh, Kalau melihat videonya, ini ada lebih dari 300 orang yang diculik. Dari Indonesia ada 9 orang. Mereka diperlakukan tidak manusiawi. Ya. Nah, kalau mengaca pada hadis ini, ya, al jaza'u min jinsil amal, ya, ketika mereka memperlakukan manusia yang lain seperti itu, mereka juga akan diperlakukan nanti. Bisa jadi di dunia, bisa jadi nanti di akhirat hal yang sama. Ya, mereka musuh-musuh Zionis ini akan terhina. Matinya mati terhina, bukan terhormat. Matinya mati terhina. Makanya kalau ada orang yang menyampaikan misalkan eh, si orang ini dulu yang pernah menjadi perdana menterinya itu Ariel Sharon gitu ya. Itu sang pe, apa namanya pembasmi lah gitu, pembantai ketika tahun 1982 di Lebanon membantai ratusan orang ya. Dia tidak mati eh, di medan perang, justru mati secara perlahan ya, terhinakan, koma kurang lebih 7 tahun keluar dari hidungnya, dari matanya, dari telinganya, dari mulutnya binatang-binatang gitu ya. Dia hanya bisa ada di atas tempat tidurnya dengan semua peralatan. Dia tidak mati. Gitu. Allah Subhanahu wa taala hinakan sebelum kematian. Nah, menunggu yang saat ini di mereka tidak belajar dari eh, pelajaran sebelumnya, sejarah sebelumnya, bagaimana orang-orang yang membantai, membunuh kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kematian. Nah, kalau kita belajar apalagi hadis ke-12 ini, ya, walaupun di sini temanya adalah yang muda menghormati yang tua, nanti ketika yang muda ini menjadi tua, dia akan dihormati dari generasi bawahnya. Nah, ini secara letter luck-nya di hadis 12. Tapi secara umumnya, setiap kebaikan yang kita berikan, kita akan mendulang memanen kebaikan. Tapi kebalikannya, setiap keburukan yang kita lakukan, kita juga akan mendapatkan keburukan. Misalkan dulu, nauzubillah, kita pernah melakukan perbuatan buruk. Tapi kita sadar, kita tobat, kita cut, ya kita potong supaya generasi di bawah kita melakukan kebaikan. Nah, ini perlu untuk kita latihan. Ya, kita sadar dulu kita melakukan kesalahan.
kita tobat, kita mohon ampun, kita rubah. Nah, ketika kita rubah, Allah catat dengan lembaran baru, nah, menjadi sebuah kebaikan, 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 kebaikan. Insya Allah nanti generasi setelah kita akan melakukan perubahan-perubahan tersebut. Ya, Eh, sebagai contoh misalkan almarhum orang tua kami dulunya dulunya itu termasuk yang pernah merokok sampai kena jantungnya. Tapi sebelum dia wafat beberapa puluh tahun itu sudah mengkat, sudah apa, tidak menjalani lagi setelah dilihat hasil ronsen ada masalah di paru-paru atau di jantungnya itu udah mengkak. Alhamdulillah kami generasi pelanjutnya anak-anaknya mudah-mudahan sampai nanti akhir hayat kita eh, tidak ada yang merokok sehingga kita terus mengajarkan kepada generasi selanjutnya, generasi di bawah kita hal yang sama. Itu sebagai contoh di keluarga kami. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dua hadis sebagai penutup yang mana intinya bab 44 ini, bab ke-44 ini adalah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menghormati ulama, menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang memiliki ilmu, dan mendahulukan mereka dibanding yang lain. Ketika dalam majelis mereka kita hargai dan kita sebut-sebut nama mereka dalam, apalagi kalau ada termasuk yang duniawi ya, punya jabatan, punya pangkat, kita panggil dengan jabatannya dengan pangkatnya, Pak Direktur, Pak. Kalau dalam militer ada kapten, ada jenderal dan lain sebagainya, kita puji dengan uh, pangkat dan jabatannya. Nah, ini termasuk dalam uh, ilmu adab, ya. Kita uh, beradab tadi disampaikan oleh Pak Yai, adab lebih utama daripada ilmu, tapi jangan lupa di sana ada ilmu adab. Jadi adabnya juga sudah punya ilmu, kita harus pelajari adab tersebut sehingga bisa kita jalankan di dalam komunitas, di dalam masyarakat kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Ada waktu sangat banyak untuk kita bisa diskusi lebih lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz yang telah menjelaskan soal adat. Tapi pada hari ini hanya dua hadis yang terakhir ya pada bab 44 ya Ustadz ya. Jadi hadis ke-11 dan hadis ke-10 tadi tentang adab. Betul Ustadz bahwa mendudukan adab berbeda dari ilmu, tetapi ada aturan bahwa mendahulukan orang tua itu sangat mulia. Dan ini memang bagian penting, bahkan semua mazhab itu seperti mazhab Syafi'i itu menganjurkan mendahulukan orang tua. Bahkan termasuk berbicara, berjalan, memberikan pelayanan pun juga orang tua didahulukan. Tapi sekarang orang tua yang sekarang ini kalau dikatakan Bapak orang tua ya, ah, bukan saya senior. Istilah ngelesnya begitu nggak mau dikatakan lansia. Kalau dikatakan bahkan kita lihat dalam satu forum yang kemarin saya melihat di diskusi di masjid kami itu ada seorang muda yang ketika dalam kajian itu dia bertanya menggebu-gebu kepada orang tua, pada yang lebih senior. Kemudian seakan-akan membawa suatu perdebatan siapa yang lebih benar. Kemudian dikembalikan kepada yang muda tadi. Anda sumbernya dari mana? Begitu ditanyakan ke situ merujuknya kepada internet. Jawaban yang lebih senior saat itu adalah, Mas, saya ini lahir dan belajar sebelum internet itu lahir gitu. Jadi artinya belajar kepada buku, sementara yang muda tadi belajarnya internet, menjawabnya menggebu-gebu dan tidak memahami keseluruhan, tetapi sudah melakukan counter yang luar biasa. Nah ini juga termasuk bagian adab dalam satu majelis. Ada beberapa kriteria. Karena hampir semua mazhab itu mengedepankan menghormati lebih tua, menghormati seorang yang lebih ahli, yang berilmu, guru, kemudian ada ahli ilmu yang lain, kemudian apa dari Maliki juga tidak berbicara keras ketika ada di dalam satu majelis, kemudian juga mazhab Hambali itu juga tidak istilahnya tidak mengesampingkan dengan bagaimana menghormati orang tua.
yang lebih tua dalam hal ini gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka sesi diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam soal adab ini. Kami persilakan. Alhamdulillah, silakan Bu Nita. Dan Bu Nita ini selalu bertanya aktif sekali. Andai kata saya kasih door prize, saya kasih hadiah ini. Tapi nggak ada punya door prize. Kita doakan selalu sehat. Monggo, Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima kasih Pak Sakri dan Pak Salman. Kalau saya balik nih Pak Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai orang tua agar di mata anak-anak tuh kita nggak ngeyelan, kita nggak apa ya, karena kita suka berbeda jauh nih antara orang tua dengan anak ya, beda zaman gitu lah. Mungkin maksud kita tuh begini baik, arah sebenarnya sama tujuannya tapi cuma cara yang berbeda. Tapi kadang-kadang karena perbedaan zaman ya, jadi itu hal yang tadinya baik menjadi tidak baik, akhirnya membuat pertengkaran antara orang tua dengan anak gitu ya Pak Ustadz ya. Nah ini kan sebetulnya kita sebagai orang tua kan kepengennya anak kita tuh selamat dunia akhirat ya. Anak kita kepengennya dia tuh apa namanya, berbakti terhadap orang tuanya. Mereka tuh berbakti tapi dengan cara yang berbeda. Nah, bagaimana ini Pak Ustadz caranya untuk menyamakan terkait dengan persepsi supaya antara anak dengan orang tua itu bisa saling mengerti dan saling memahami. Jadi mungkin kadang-kadang suka bilang kan, yang tinggal dengan orang tua itu bisa dibilang jadi anak durhaka atau jadi anak yang soleh atau soleha ya, karena tergantung dia mau. Contoh simpel aja, misalkan si anak mau bilang minum nih obatnya gitu ya, cuma maksudnya yang orang tua entar dulu deh sebentar gini, akhirnya cuma gara-gara hal sepele itu mereka jadi ribut gitu loh ya. Nah itu bagaimana Pak Ustadz menjembatinya supaya antara anak dan orang tua yang mereka saling nyayangi tapi dengan cara yang berbeda karena zaman mereka yang berbeda gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, Pak Agus, sebentar ya. Jadi pertanyaan Bu Nita dulu saja. Monggo, nanti bergilir. Dan ini bisa. Waktu masih, insya Allah masih cukup. Monggo Ustaz, Iya, bagaimana posisi orang tua ya? ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wallahu alam. Eh, kita yang sebagai orang tua juga berstatus sebagai anak. Ya, kita yang sebagai orang tua juga berstatus sebagai anak. Kenapa? Karena kita menjadi anak dari orang tua kita. Ya. Apalagi kalau ada 3 zaman masih masih ketemu antara kakek nenek, antara ayah bunda, dan antara anak. Ya. Atau bisa jadi sampai 4 cucu gitu ya, Masya Allah. Jadi eh, kita perlu perhatikan eh, sikap kita. Mungkin teknis bisa jadi berbeda, bisa jadi teknis. Tapi yang diajarkan oleh Islam di sini adalah eh, tataran strategisnya, tataran utamanya. Ya. Tujuan, maksud dan tujuan itu sama untuk kebaikan. Tadi disampaikan Bu Nita, kita ingin anak-anak kita ini selamat bukan hanya dunia tapi akhirat kita, tapi akhirat juga. Nah, kata-kata ingin anak-anak kita selamat dunia akhirat pun harus dilabelkan kepada kita. Kitanya pun belum tentu ya, tapi kita belum tentu selamat dunia akhirat. Makanya kita mohon pada Allah ya untuk bisa selamat dunia akhirat, kita mengajak orang tua kita. Makanya terkadang kita berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua. Ini kan adab. Kita ingin selamat di dunia, tapi kita juga ingin keluarga kita, orang tua kita juga selamat dunia akhirat, ya.
Allah ampuni kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, juga Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Gitu. Artinya kita ingin semuanya selamat. Makanya ketika kita saat ini menjadi orang tua, ingatlah kita juga dulu atau masih saat ini menjadi anak. Ya kalau masih orang tua kita masih ada. Artinya bagaimana ketika kita ingin anak kita ya menghormati, menghargai, ingin anak kita memuliakan kita sebagai orang tua, nah, kita terlebih dahulu memuliakan, menghormati orang tua kita atau orang yang usianya di atas kita, bukan hanya orang tua, bukan hanya dalam hal keluarga, ya. Misalkan kita dalam bekerja, ya, kita sebagai staff, ya, kita muliakan, kita hormati eh, apa namanya pimpinan kita, gitu. Kita layani mereka dengan sebaik-baiknya dalam berbicara bertutur kata. Nah, ketika mungkin pimpinan kita sudah selesai masa purna baktinya, sudah selesai masa kerjanya, kita menjadi pimpinan, begitu pula anak buah kita, staf-staf kita juga melakukan hal yang sama. Eh, ini dalam instansi. Tapi dalam dunia kehidupan di luar, tataran eh, apa namanya strategis yang diajarkan oleh Islam adalah yang masih muda menghormati yang sudah tua, yang junior menghormati, menghargai yang senior. Ini kan apa namanya strategisnya, ilmunya, adabnya yang diajarkan. Nanti masuk ke dalam tataran teknis tadi dalam instansi, dalam keluarga, dalam dunia masyarakat gitu, itu terpakai gitu. Nah, di sini teknis mungkin berbeda. Amat zaman sekarang katanya begini gitu. Emang zaman dulu seperti apa? Ketika mereka Islam di 14 abad yang lalu mengajarkan yang lebih muda hormati yang lebih tua, ini terpakai sampai saat ini. Seperti apa duduk tataran teknisnya? Nah, disampaikan di sini eh, si perawi hadis Samurah bin Jundub ini, Abu Sa'id ini dulu waktu bersama Rasulullah nggak pernah larang kami anak-anak ini untuk berbicara, nggak pernah gitu. Tapi Rasul menyampaikan kepada kami kalau ada orang tua di sana jangan berbicara gitu. Biar orang tua dulu yang ngomong. Gitu. Nah ini kan adab. Gitu. Sampai sekarang adab ini kita lestarikan, kita jadikan ini adalah sebuah pengajaran di dalam dalam Islam gitu. Makanya kembali kita mengingatkan diri kita sendiri ya ajaran-ajaran ini, adab-adab ini ya kita menghormati yang lebih tua. Nanti ketika kita menjadi tua, menjadi senior, kita juga akan dihormati. Kalau nauzubillah ya tadi yang saya ingin ingatkan tadi, kita sempat ya nggak menghormati, nanti kita akan mendapat balasannya. Tapi supaya balasannya itu tidak terlalu besar pada kita, kita cut ya, kita rubah sikap kita ya. Kita rubah sikap kita, bagaimana kita menyayangi anak-anak kita, menyayangi orang yang lebih junior pada kita. Itu. Bagaimana kita sayangi mereka ya. Eh, tutur kata kita. Ketika melihat anak zaman sekarang seperti ini, ya dulu kita misalkan ya, kita mengalami misalkan diajarkan dulu ketika sekolah dengan disabet-sabetin pakai rotan, pakai apa gitu. Kita menganggap itu kurang baik lah misalkan dalam hal pendidikan gitu. Kalau sekarang kan nggak mungkin, bahkan akan mendapatkan apa namanya tuntutan, ya dituntut secara hukum gitu. Mengajar dengan atau pakai ya apa namanya disabet-sabet seperti itu. Kalau dulu kita mendapatkan itu nggak bisa baca Quran gitu, tangannya disabetin, bacanya salah gitu. Sekarang berubah eh, dengan cara kita menyayangi mereka. Tapi bukan dalam artian kita tidak meninggalkan.
tidak mengajarkan kepada mereka. Tetap itu disampaikan kepada generasi bagaimana adab-adab dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak ya. Terima kasih, Pak. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Tadi ada Pak Agus, monggo Pak Agus dulu. Setelah itu ada pertanyaan dari Insan. Ya, Insan ini maksudnya apakah nama samaran atau memang ibu atau bapak Insan? Izin bertanya Ustadz, adab itu harus ada ilmunya, ilmunya. Contohnya, ini banyak orang yang tidak kenal agama, adabnya bagus. Apakah ini juga sudah benar cara dia gitu? Ini yang dicatat. Monggo Pak Agus dulu tadi saya tanyakan. Baik, Ya, ya, habis itu nanti Pak Yogi ya. 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 Baik, terima kasih Ustadz Sakri. Ustadz Salman luar biasa hari ini kajiannya. Ya, apa namanya, menambah lagi pengetahuan kita tentang adab terutama. Aduh, saya merasa tua di sini, tapi saya bukan tua loh, Ustadz Sakri, Ustadz Salman. Saya hanya tidak muda. Senior maksudnya Pak ya. Iya, Senior. mudanya harus disebut. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya ingin bertanya, ini kadang-kadang, jadi ini kebalikan. Kadang-kadang yang kita tuakan di majelis ilmu itu terkesan gimana ya? Kurang melihat adab sebuah majelis dihormati gitu. Cara menasihatnya seperti apa? Itu yang ingin ingin saya tanyakan. Karena gini, orang tua tersebut, maaf, kalau orang tua saya sudah tidak ada dua-duanya, orang tua tersebut kadang-kadang di masjid itu suaranya keras sampai kadang-kadang pada saat azan saja dikumandangkan masih saja mengobrol dengan suara keras. Padahal posisi dia tidak ya kadang-kadang tidak di belakang, tapi kadang-kadang juga ada di tengah, kadang-kadang juga ada di depan gitu. Nah, adab kita sebagai orang yang lebih muda dari beliau, dari itu bagusnya menasehatinya seperti apa ya? Apakah harus ditarik keluar lalu kita ajak bicara, atau langsung di sana dengan kadang-kadang dengan sinyal gitu. Saya bilang seperti itu. Itu saja mungkin. Terima kasih Ustadz Salman. Mohon dijelaskan. Terima kasih Ustadz Sakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian Ustadz ada Mas Yogi, monggo Mas Yogi. Ya, izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebenarnya ini kalau saya kan sebenarnya generasi sandwich ya. Jadi saya punya orang tua, Sandwich. terus kita pun juga saya sebagai generasi sandwich ini mengajarkan adab ke anak-anak saya gitu. Dan saya nemuin kasus ini tuh waktu saya masih jadi peserta didik di Pramuka, Pak Ustadz. Jadi di Pramuka itu kan diajarkan terkait etika pergaulan, adab kehidupan sehari-hari, bagaimana supaya menjadi generasi yang berkarakter dan beretika gitu ya. Nah, suatu ketika ini ada statement dari pembina saya bahwa sekarang itu adabnya sudah berubah, dalam artian kalau dulu itu kalau anak ngobrol sama orang tua tuh jangan melihat mata orang tuanya gitu. Tapi saat ini tuh kalau misalnya anak ngobrol sama orang tua tuh kalau nggak melihat kalau nggak melihat kalau nggak melihat orang tuanya itu malah nggak sopan. Jadi kalau dulu tuh kalau kalau melihat orang tua ngobrol jangan melihat mata orang tuanya. Tapi kalau sekarang itu justru kalau nggak melihat mata orang tua itu nggak sopan gitu. Nah ini bagaimana Islam memandang hal ini, memandang perubahan budaya yang mempengaruhi ke adab ini seperti apa? Itu mungkin Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua pertanyaan. Kalau yang pertama tadi menegur, pokoknya di dalam satu majelis atau pas di musola ya ada adzan, tapi ngobrol dan itu memang sering terjadi nggih Pak Agus di lantai 3.
Saya Ya, juga betul ketika betul. waktu adzan juga dengar orang ngaji, jadi adzannya gak konsentrasi gitu. Ya, padahal lebih kenceng itu yang ngobrol di belakang. Membicarakannya hal keduniaan. Kemudian tadi yang kedua adalah dari Mas Yogi tentang bagaimana adabnya ketika berpandangan atau berbicara itu berpandangan atau tidak, seperti apa adab dari isi agama Islam. Terus kemudian dari Mas Insan Irawan, mohon maaf tadi saya pikir siapa, karena Insan itu ada yayasan Insan di tempat saya Pak, punten punten. Nah, ini bertanya apakah banyak orang yang tidak kenal agama tapi adabnya bagus. Apakah ini sudah benar cara dia gitu? Gitu. Mohon penjelasan, Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya memang kalau kita bicara kasuistik ya, ya akan banyak terjadi di lapangan. Makanya kita memahami itu melalui kaedah. Dari kaedah itulah yang nanti kita terapkan bagaimana eh, di lapangan. Seperti ada kaedah seperti ini. Iman dan amal soleh, gitu ya. Iman dan amal soleh. Ini harus selalu bergandengan. Ini saya ingin eh, mengomentari Pak Insan Irawan ya, antara adab dan agama. Insan, iman dan amal soleh. Di dalam Al-Quran selalu disebutkan bergandengan, nggak dipisahkan antara iman dan amal soleh. Artinya apa? Orang yang beriman dia nggak bisa apa-apa, nggak bermanfaat imannya kalau tidak dilakukan dengan diimplementasikan dengan amal soleh. Ya, begitu pula orang melakukan amal soleh nggak ada manfaatnya kalau dia tidak beriman. Begitu. Nah, ini antara adab dan eh, eh, agama gitu ya. Orang beradab tapi dia nggak beragama, ya nggak ada manfaatnya juga. Orang paham agama tapi nggak beradab, nauzubillah, gitu ya, tidak mengimplementasikan ajaran agamanya. Jadi harus dua-duanya harus ada antara adab dan agama. Ya. Kalau pertanyaan di sini kan adabnya bagus tapi nggak kenal agama, nggak paham agama, ya nggak nggak ada manfaat. Jadi dua-duanya juga harus seiring seirama dalam kehidupan kita. Orang sholat, tujuan atau buah dari salat itu dalam Al-Quran disebutkan tanha anil fahsya wal munkar. Ini kan akhlak, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita ngelihat orang sholat sering, tapi kok akhlaknya begitu, tidak sesuai dengan Islam. Apakah sholatnya yang salah? Enggak. Tapi yang salah adalah ketika mengerjakan sholat itu tidak dilakukan secara paripurna. Mungkin rukun dan syaratnya terpenuhi, tapi rohiyahnya, tapi kekhusyuannya tidak. Sehingga harusnya sholat itu berbuah mencegah perbuatan keji dan mungkar menjadi sebuah akhlak yang baik orang yang sholat itu menjadi terlantar. Makanya yang disalahkan bukan sholatnya yang salah, tapi orang yang melakukannya tidak sesuai dengan yang tujuan dari sholat tersebut. Demikian untuk dengan Pak Insan antara adab dan agama. Ketika kita melihat Pak Agus ya, orang tua yang berbicara keras kayak gitu, kita paham ini tidak baik, tidak bagus. Kita paham. Tapi bagaimana caranya menegur? Ini kan teknis ya, urusannya teknis. Ya. Sama ketika kita melihat anak-anak ya lebih junior dari kita melihat ini salah. Bagaimana cara kita menegur? Ya, jadi uh, kalau udah urusan teknis ini kita lihat hadaf atau tujuannya. Kita ingin merubahnya. Caranya bagaimana? Ya, kita memakai kaedah man ra'a minkum mungkaron falyughayyiru biyadihi.
Kalau kita punya kuasa, punya kekuatan, maka rubahlah dengan biadihi, dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Ya, misalkan yang terjadi, misalkan eh, kita sebagai seorang pimpinan melihat kesalahan anggotanya, anak buahnya. Anak buahnya salah, kita kasih tahu. Tapi dia tidak ingin anak buahnya itu merasa bersalah. Gitu. Ini eh, yang dilakukan oleh orang tua kami. Kalau ngelihat ada anak salah, diomelin. Tapi habis diomelin, dimarahin, dikasih duit. Nah, kira-kira anak tersebut gerutu nggak kepada orang yang ngomelin? Gitu. Dia salah, dia mengaku salah, tapi setelah diomelin, dikasih duit. Gitu. Jadi perasaan jadi seperti itulah. Nah, ini kan teknis ya. Bagaimana tadi eh, cara supaya orang itu merasa bersalah dan merubahnya, tapi dia tidak benci kepada kita, tidak marah kepada kita. Nah, begitu juga orang tua ya tadi, bagaimana cara menegurnya, gitu. Cara menegur orang tua. Nah, ini ah, bisa kita pikir karena setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang caranya lewat gurunya, gitu ya. Lewat gurunya, jadi gurunya menegur, bukan kita, gitu. Lewat orang yang lebih tua, gitu. Orang lebih berilmu. Itu salah satu cara. Cara akan berbeda di tiap-tiap kasus karena ini kasuistik ya. Nah, kayak tadi kepada menegur anak gitu, supaya anak itu nggak marah pada kita ya. Setelah dia mengakui kesalahannya kita kasih duit gitu, gitu. Supaya dia nggak marah sama kita. Jadi dia nggak menjadi ya dikasih duit ya suka-suka aja gitu. Apalagi kalau duitnya banyak gitu. Kayak macam kita perlu bantuan ya, habis ada hajatan besar di keluarga kita minta anak-anak kita untuk beresin, rapiin, bersihin, gitu. Setelah itu mereka dikasih duit. Jadi mereka senang, gitu. Wah, kapan lagi nunggu ada perintah untuk beres-beres bersihin gitu. Mereka dapat duit. Gitu. Di tempat saya, sholat subuh ini banyak anak-anak, Bapak Ibu. Saya eh, menjadi tanda tanya gitu. Kenapa banyak anak-anak? Gitu. Lupa. Dan itu selesai sampai karena ada wirid, ada baca wirid berjamaah gitu, sampai selesai, sampai akhir dakwahum ya, sampai doa gitu. Nggak mungkin anak-anak nungguin baca wirid begitu nggak mungkin, karena masih dunia anak-anak. Setelah saya perhatikan 1, 2, 3 hari, seminggu, 2 pekan gitu kan, sampai sebulan, berbulan-bulan, saya mengambil pelajaran bahwa ini anak udah sholat subuh, ikut subuhan, terus ikut beradat tetap nggak keluar dari majelisnya sampai apa namanya doa sampai selesai. Dia nungguin 1, 2 orang yang biasa berinfak gitu ya. Jadi nungguin dia dikasih duit. Jadi infaknya itu bukan masukin loket ke masjid, tapi ngasih kepada anak-anak yang eh, sholat di masjid. Gitu. Walaupun tujuannya beda, tapi tujuan dari anak itu ya. Tapi kalau bagi eh, bapak ini yang selalu ngasih duit, ngasih uang jajan gitu, pada itu eh, mendapatkan pahala. Jadi, tapi di sini eh, orang itu kemungkinan besar anak-anak itu nggak cinta pada orang ini karena ditungguin gitu. Nah, selama 1 pekan 2 pekan ini kami nggak ngelihat orang yang biasa ngasih duit itu anak-anaknya udah mulai mana yang nyari-nyari gitu karena biasanya pagi-pagi mereka dapat ya 2.000 3.000 lumayan lah buat uang jajan sekolah mereka. Nah ini cara apa namanya teknis di lapangan akan berubah tergantung dengan situasi. Nah dengan Pak Yogi adab berubah seiring dengan berubahnya zaman begitu pula budaya ya. Jadi eh, tapi dalam adab Islam ini tidak berubah. Yang berubah hanya penyampaiannya saja. Ya, tadi seperti yang kita pelajari dalam eh, hadis kita ini, itu kaedahnya adalah yang junior menghormati yang senior.
yang muda memuliakan yang tua. Ini sudah menjadi kaedahnya, gitu. Tinggal diterapkan di uh, lapangan seperti apa. Kalau tadi kasuistik lagi, ya dulu orang ketika diajak bicara eh, jangan memandang, jangan melihat matanya, karena apa namanya eh, tidak menghormati lah, gitu. Tapi di tempat yang lain justru yang menghormati begitu. Nah ini kan artinya di masing-masing tempat berbeda. Pak Yai tadi cerita di Irian, di Papua gitu, nggak marah-marah, memang biasa ngomong begitu. Tapi kalau itu diterapkan di Jawa, oh, disangka mau apa namanya? Padahal intonasinya memang, memang seperti itu. Nah kita kalau kayak gitu berarti kita harus memahami budaya dari berbagai macam tempat. Kita di Indonesia itu kalau megang kepala tidak menghormati, ya pegang kepala gitu kan, nggak menghormati. Tapi di Arab megang kepala itu tanda penghormatan, apalagi cium kening orang lebih tua gitu ya, keningin dicium gitu, itu penghormatan besar gitu. Tapi kita di Indonesia budayanya ngapain sih mencium-cium kening gitu, bukan suami istri tapi kayak gitu. Ini kita harus memahami kita berada di mana, budaya ya, antara budaya Timur sama budaya Arab berbeda. Tapi kita harus memahami itu, kita harus bisa menyesuaikan seperti apa, bagaimana, eh, dan sebagainya. Tapi intinya adalah kalau saya ingin membedakan antara adab dan budaya ya. Kalau adab dalam Islam maksudnya sini memang seperti ini, seperti itu. Eh, ada arahannya dari hadis. Tapi kalau budaya antara kita dengan tempat yang lain berbeda, yang perlu untuk kita pahami adalah kita harus saling menjunjung antara satu sama lainnya. Kaedahnya tadi kalau terkait dengan melihat sebuah kemungkaran, Pak Agus, itu man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Kalau dengan lihat kemungkaran, lihat yang nggak beres, tidak punya kekuatan, kita rubah dengan kekuatan kita, kekuasaan kita. Tapi kalau enggak, bilisan nih dengan lisan. Lisan pun bisa melalui kita atau bisa melalui orang lain. Kalau enggak juga, ya dengan hati kita mengingkari kemungkaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Yai. Alhamdulillah, terima kasih. Eh, untuk Mas Yogi, bahwa dari riwayat Jabir bin Samurah radhiyallahu an itu bahwa beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu kalau berbicara kepada seseorang, beliau menghadapkan wajahnya penuh perhatian. Jadi bukan soal menghadap dan tidak menghadap, tapi kalau jangan berpaling, itu sama sekali tidak menghormati. Terutama yang paling penting di dalam adab itu adalah pertama perhatian, intonasi, mimik. Jangan sampai begitu menghadap tapi kira-kira mesti melotot wajahnya. Itu juga tidak sopan. Jadi nada bicara yang Allah katakan di dalam surah Al-Isra itu jangan kamu mengatakan kepada keduanya, terhadap orang tua. Jangan membentak, membentak, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Jadi lebih kepada intonasi, ekspresi, tapi menghadap itu menghormati. Asal jangan menghadap sambil melotot ya. Itu namanya bencana itu Mas Yogi. Nantangin. Gitu. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya sebenarnya Ya, terima kemarin kasih membuat Pak Ustadz, Mas Akri. matur sami. Yang membuat rangkuman bagaimana sih berperilaku tentang adab ini, orang tua kepada anak, kepada yang lebih muda, kemudian yang muda kepada yang tua dalam satu matrik. Tapi insya Allah nanti saya share lewat grup KIS saja, mudah-mudahan nanti bisa jadikan bacaan-bacaan ini sebagai adab. Nah, kemudian beberapa hal tadi yang juga ditegaskan kembali oleh Mbak Insan, itu tadi ada jawab pertanyaan lagi ya, bagaimana apakah dengan mengikuti majelis ilmu seperti ini bisa meningkatkan adab kita gitu, intinya seperti itu ya Ustaz. Ya, mohon barangkali untuk penjelasannya Ustaz. Iya. Jadi majelis ilmu itu untuk kita memahami landasan teori kita, ya. Yang paling penting adalah menerapkannya, gitu. Karena kadang kita tahu tapi sulit menerapkannya. Berapa banyak orang tahu tapi menerapkannya sulit, ya.
Nah, ini hadir penting, tapi menjalankan dari contoh kita sekarang lagi belajar. Coba berapa banyak yang kita bisa jalani hasil pelajaran kita gitu. Karena yang penting itu tadi eh, kita dapat ilmunya, kita dapat berkahnya duduk mendengarkan kajian gitu. Tapi yang penting juga setelah itu bagaimana kita menerapkannya, mengaplikasikannya dalam adab yang buruk nggak bisa berubah kalau kita eh, nggak tahu ilmunya. Kita tahu ilmunya, kita tahu bahwa amal kita dulu buruk itu, amal bukan kebaikan. Kita rubah, kita cut sekarang saat ini kita ganti dengan ini dan kita jalanin gitu istiqomah gitu untuk bisa merubah tadi. Eh, dalam satu riwayat eh, amal buruk kita ini akan terhapus ya dengan kita mengganti dengan amal-amal baik. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Artinya setelah kita berbuat buruk, nauzubillah, kita ganti langsung dengan perbuatan baik. Tamhuha itu akan menghapus perbuatan buruk kita. Jangan dilakukan lagi, tapi kita ganti dengan perbuatan baik. Nah, ya, akhlak buruk, perbuatan buruk, adab buruk, kita ganti dengan yang baik setelah kita misalkan hadir dari majelis ini. Kita hadir majelis ilmu dapat pahala, iya. Tapi adab kita nggak berubah, sama juga bohong, gitu ya. Kita ubah setelah kita memahami dalam majelis. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz penjelasannya. Jadi pada intinya itu ada dua dasar tentang adab. Yang pertama Allah katakan di dalam surat Al-Isra itu adalah wa qul ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Jadi katakanlah kepada hamba-hambaku akan mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang lebih baik, yang lebih baik. Jadi lebih baik ini maknanya sangat luas, sopan, lembut dan sebagainya. Ini dikatakan ini dalil. Jadi Al-Isra ayat 53 itu dan ini perintah. Kalau Allah sudah katakan itu perintah gitu. Kemudian di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Ini ada betul-betul syarat dengan mana adab. Oleh karena itu, insya Allah kalau kita mendasari dua hal pokok dari hadis ini, insya Allah mungkin kita akan bisa menerapkan adab-adab. Maka dalam kehidupan kita, kita ingatkan kembali. Orang tua dulu mengingatkan kita itu dengan adab, padahal sebenarnya itu adalah pesan agama. Kalau beliau-beliau itu tidak mengutamakan dalil-dalilnya, karena beliau juga nggak hafal dalilnya, tapi kata orang tua dulu, gitu. Kata orang dulu. Tapi apa yang kita rasakan semua sebetulnya ada di dalam dalil ini. Jadi ketika waliullah, yang kalau katakan ada wali songo dulu, tuh mengajarkannya itu meresap dalam kehidupan. Dan itu teraplikasi di Indonesia. Sehingga masih lebih cool. Dan orang yang beriman, orang yang selalu tumak nina, istiqomah, ikhlas dalam menjalankan ibadah, akan tercermin dalam tindak dan perilakunya. Saya kira demikian, Ustadz. Ini sudah jam 8.45, cukup panjang kita berdiskusi, dan Alhamdulillah, insya Allah kita dapatkan makna. Jadi apa yang ilmu kita dapatkan hari ini, kita implementasikan, kita laksanakan. Begitu Pak Insan, ya. Kalau kita nggak gempur hati kita dengan perbuatan-perbuatan aplikatif, kita akan dikalahkan dengan angkara murka dan istilahnya emosional. Jadi menutupi perbuatan-perbuatan baik dengan kejelekan. Jadi kita balik sekarang, tutupi perbuatan jelek dengan kebaikan. Insya Allah kita akan menjadi generasi dan istiqomah dan beradab. Baik, kita tutup Ustadz dengan doa. Mohon dipimpin doa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك
وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Amin. Ya, insya Allah doa yang kita panjatkan bersama diijabah oleh Allah SWT. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri perjumpaan kita pada hari ini, saya mengingatkan Bapak Ibu, kami memiliki link YouTube, tapi sayang belum banyak yang menjamah. Mari berbondong-bondong coba kita like, kita lihat, mudah-mudahan meningkat apa yang menonton saja sudah bersyukur kami. Dan kami memang baru memulai beberapa saat atau beberapa bulan yang lalu kita link YouTube ini kita adakan, padahal kajian ini sudah cukup lama. Mohon maaf kami terlambat untuk membuat link YouTube ini, dan kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian ikut mengunjungi link YouTube ini supaya ini ikut kita kaji kembali. Jadi ada kajian-kajian yang sudah lama gitu kita upload kembali, dan itu bisa dijadikan pembelajaran berulang sehingga mengingatkan kita bagaimana pembahasan yang kita lakukan dan kemudian nanti akan menjadi hikmah dan belajar kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator mohon maaf segala khilaf dan salah kita. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustadz, Bapak Ibu semuanya, barokah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Matur Terima kasih suwun Pak semuanya. Ustadz, Pak Sakri. Nun, Terima yes, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.